Puji Tuhan, saya tidak mengkhotbah Bapak Ibu hari ini, saya share satu saja, satu kebenaran yang saya selama ini juga gumuli secara pribadi, ya, tentang Kristen halaman. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh, ya, dengan kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, ya. Jadi kekristenan itu tidak diukur berapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Di sini ada senior kita semuanya, ada yang sudah sekian lama ikut mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, ya. Tetapi itu tidak jadi ukuran. Jadi ukuran adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Nah, dengan cepat dalam 2 Petrus pasal yang kedua, saya tidak baca ayat semua ini karena waktu kita terbatas. Ayat yang ke-20 saja saya baca, atau mulai dari ayat 18. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20, ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat yang ke-20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini Tuhan rindukan kita untuk bertumbuh lebih dewasa. Sebenarnya topik ini adalah tentang Kristen yang masih kanak-kanak. Nah, saya melihat kita semua yang hadir dalam Zoom adalah orang percaya yang setidaknya sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Kristen kanak-kanak itu mudah tersinggung, mudah kepahitan, mudah marah, ya egois, lebih suka mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan orang lain. Nah, saya percaya bahwa kondisi semacam ini seharusnya tidak lagi ada dalam kehidupan kita, karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Nah, masing-masing kita mengukur sampai sejauh mana pertumbuhan rohani kita hari-hari ini. Nah, lihat bahwa populasi Kristenan dunia saat ini adalah sebagai berikut. Roma Katolik, aliran gereja Roma Katolik merupakan kelompok, ya, yang terbesar di dunia saat ini dengan lebih dari 1 miliar pengikut, yang berarti hampir seluruh popularitas Kristen dunia. Jadi Protestan ada kira-kira 800 juta umat Protestan di dunia. 37% Protestantisme saat ini terbagi atau terpecah menjadi sekitar 41.000 organisasi, bayangkan, atau denominasi, termasuk GBI di dalamnya, aliran Protestan, yang tumpang tindih atau overlapping, ya, overlap satu sama lain. Kaum Protestan Injili termasuk di dalamnya aliran Pentakosta dan Karismatik mengklaim mempunyai anggota sekitar 600 juta orang dari penduduk dunia yang Kristen. Nah, GBI mungkin sekitar 3 juta orang, sekianlah. Lalu Ortodoks berpegang teguh pada peraturan dan ajaran. Yang dua masih bersifatnya kolot, berpandangan kuno. Itu ada kira-kira 260 juta orang Kristen Ortodoks di dunia ini, atau 12% dari populasi dunia Kristen yang ada. Kristen yang lain seperti Mormon, Saksi Yehova, ya, berjumlah 1% dari total populasi Kristen dunia. Jadi kita bisa melihat posisi kita ada di mana saat ini. Apakah kita turut mempengaruhi pertumbuhan kekristenan dunia, ataukah justru kita menghambat? Nah, bagaimana kita, lanjut saja, kita bisa bertumbuh? Nah, kita bisa melihat di sini. Ini bukan khotbah alegoris, ya. Ini ada banyak gereja yang masih mengkhotbahkan tentang tabernakel, ya, atau kemah suci. Nah, kita perhatikan di dalam kemah Musa, kemah suci, ada 3 ruang. Yang pertama halaman, yang kedua ruang suci, dan yang ketiga ruang maha suci. Nah, saya berbicara hari ini tentang Kristen halaman. Apa itu Kristen halaman?
Jadi halaman adalah tempat keramaian, yaitu semua orang boleh masuk dan berbuat apa saja. Di halaman ini terlalu banyak kegiatan. Oh, ada banyak kegiatan. Orangnya yang di halaman ini suka beribadah, suka melakukan aktivitas, tapi tidak menghidupi firman, tidak bertumbuh. Yang tadi saya bilang, ya orangnya suka rame, orangnya suka mengkritik, apa aja dikritik, termasuk pendeta, termasuk firman yang disampaikan. Mengkritik, boleh kritik, tapi tidak melakukan firman itu. Jadi ini Kristen halaman. Nah, di tabernakel halaman adalah tempat mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan, di mana setiap hari ada kegiatan pengakuan dosa dan persembahan. Nah, ini saya mau sampaikan dulu ini, supaya kita mengerti, oh kekristenan saya itu dalam kondisi ini ada di mana? Posisi saya ada di mana? Yang di halaman ini adalah orang yang suka mengomentari segala sesuatu, melayani tetapi tidak mengalami perjumpaan. Seperti tadi firman Tuhan berkata, sudah mengenal Kristus dan kebenaran, tapi tidak menghidupi dan tidak menjadi pelaku, sehingga berbalik lagi kepada kehidupan dan cara-cara dunia. Nah, kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi kekristenan kita. Nah, Kristen halaman ini adalah Kristen yang saya mau katakan jangan-jangan nanti tidak terangkat ya ketika Tuhan datang. Karena Kristen yang Tuhan kehendaki adalah bukan Kristen halaman. Kita harus masuk ke ruang suci dan masuk dalam ruang Maha Kudus, berjumpa face to face Tuhan dengan muka dalam hadirat Tuhan. Nah, saya percaya ketika kekristenan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadiratnya, dalam ruang Maha Kudus, maka di situ kita mengalami perjumpaan, perubahan hidup. Dengan demikian kekristenan kita semakin bertumbuh. Jangan puas menjadi Kristen halaman, Bapak Ibu. Jangan puas dengan hanya kegiatan yang rutinitas. Oh, ramai, kumpul-kumpul, tidak salah. Oh, kegiatan program gereja, ini itu tidak salah. Itu bagian dari kehidupan kita. Tetapi alangkah mirisnya kalau kekristenan kita hanya berhenti di sini. Karena Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan yang lebih dalam, ya, sehingga kekristenan kita bertumbuh. Nah, siapakah yang disebut Kristen halaman? Nah, orang Kristen halaman adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Ya udahlah, ikut pelayanan, ya ikut kegiatan, ya ikut, ya ambil bagian, ya udah pelayanan, tapi tidak bertumbuh. Tanda-tandanya atau ciri-ciri Kristen halaman yang tidak mau bertumbuh itu cepat merasa puas. Udah puas, udah pelayanan, udah bagian ini. Ya udah, sudah masuk dalam struktur, udah saya lakukan bagian ini. Oh, saya sudah melakukan ini. Oh, saya ada di sebuah gereja lokal. Oh, saya ada melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tapi ya gosip masih jalan. Masih hanya melihat sudut pandang yang keliru. Ya, menilai sesuatu dari sisi yang negatif. Tidak melihat temannya bahwa ada potensi yang di dalam dia. Nah, ini Kristen-Kristen yang ada di halaman. Kristen halaman. Kemudian tanda-tanda yang kedua, skeptis atau sifat atau sikapnya cenderung menimbulkan rasa curiga. Ya, pada orang ngobrol, wih, kok jangan-jangan dia ngomongin saya. Curiga. Suka curiga. Ada gini, ada apa. Tidak nyaman kekristenannya, ya. Atau kurang percaya, tidak percaya, ya. Itu orang Kristen yang ada di halaman. Lalu bersikap hati-hati atas suatu tindakan. Tidak salah, tetapi mari mempercayai Tuhan. Orang Kristen yang masih di halaman, Kristen halaman adalah orang Kristen yang masih meragukan Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan sanggup sembuhkan saya? Apakah Tuhan sanggup membuka masa depan buat pelayanan, buat anak-anak saya? Saya terlalu percaya. Kristen yang tumbuh adalah Kristen yang mempercayai Tuhan dan tidak curiga sama Tuhan. Tetapi sebaliknya dia percaya bahwa di tengah-tengah situasi, sesulit kondisi apapun saat ini, karena dia mengenal Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan akan mengantar kita untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Bapa yang setia. Katakan amin, Bapak Ibu. Adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita.
Kemudian orangnya apatis, sifat yang tidak mempercayai itu suatu keberhasilan atau perubahan. Lihat orang berhasil, oh benar apa enggak ini orangnya udah berubah belum? Melihat sesuatu, benar enggak kalau ini terjadi? Apakah perubahan ini mempengaruhi suatu kemajuan atau tidak? Itu kan orang-orang yang skeptis. Apakah dengan ini, dengan itu, dengan ini korelasinya bagaimana? Kalau buat ini, apakah bisa mempengaruhi pertumbuhan? Jadi orangnya apatis. Itu ciri Kristen yang halaman. Orang Kristen halaman. Tapi Tuhan kehendaki kita supaya kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Ya, mengapa harus bertumbuh? Pertanyaannya adalah mengapa kita harus bertumbuh? Ya, tidak jadi orang Kristen halaman. Untuk melindungi otot-otot rohani kita. Sehingga ketika kita ada dalam masalah, otot-otot rohani kita berkembang. Tidak mudah menyerah terhadap persoalan. Tidak mudah takut terhadap kejadian peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, dunia mau bagaimanakah, dia percaya bahwa Tuhan ada menyertai Immanuel. Sampai di sini, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Itu kalau dikembangkan. Jadi mengapa kita harus bertumbuh? Untuk melindungi kita dari dosa. Waktu kita bertumbuh, otomatis kita benci dosa. Waktu kita Kristen dewasa, otomatis kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi kita membenci dosa dan mengasihi kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena kita bertumbuh. Untuk menolong waktu kita menyatakan Kristus kepada orang lain. Jadi kenapa kita harus bertumbuh? Untuk melindungi otot-otot rohani kita, untuk melindungi kita dari dosa, untuk menolong waktu kita menyatakan Kristus, kesaksian kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, apa ciri Kristen halaman? Yang pertama tadi adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Nah, yang kedua, ciri Kristen halaman adalah Kristen yang suam-suam. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 16, alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin, ya, suam-suam kuku. Kalau engkau hanya dingin atau panas, maka firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ini bertumbuh. Ayo kita mengukur. Saya tidak jadi hakim loh hari ini. Saya sendiri mengecek pribadi saya. Kepada istri saya, kepada anak saya, bagaimana kondisi kehidupan saya. Dimulai dari rumah yang paling terkecil. Apakah saya sudah jadi berkat? Apakah kekristenan saya hari-hari ini bangkit atau suam-suam kuku? Atau ya udahlah, pelayanan apa adanya. Nah, ini imannya tergantung situasi dan kondisi. Itu suam-suam kuku. Kalau keadaannya lagi aman, senang. Ya, kalau lagi ini, jadi tidak konsisten, ya, tidak stabil, mudah berubah-berubah, ya. Kondisi tergantung situasi, ya, takut. Istilah peribahasa, dijemur tidak kering, direndam tidak basah. Ya, jadi ya begitu. Kalau mood lagi baik, ayo kok pelayanan. Oh, enggak usah, kose. Ya, Bung Leo aja, kasih yang lainnya aja. Saya mau dari belakang. Ayo semangat. Udah. Ini ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam. Ya, menyusahkan teman dan orang lain. Bukan dalam konteks ini ya. Menyusahkan teman orang lain itu artinya apa? Tidak mau bertumbuh. Ya, hanya mencari kelemahan orang lain. Apa yang saya temukan ya? Mencari kesalahan-kesalahan. Tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, ya. Tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Karena suam, karena rohnya mati, tidak semangat, ya. Ya udah, jalani apa saja. Tapi lewat kondisi seperti ini, Tuhan mau supaya kekristenan kita bertumbuh. Jangan puas jadi orang Kristen halaman, tapi mari masuk lebih dalam, ya. Lalu tidak mau bertobat, ya, tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Ini ciri-ciri orang Kristen yang Kristen halaman. Lalu yang ketiga, Kristen yang meragukan keselamatannya, tidak percaya bahwa dia sudah ditebus. Tidak ada waktu untuk membahas ini.
Ada 3 pandangan tentang keselamatan. Pandangan Arminian, itu Yakobus Arminian ya. Kemudian ya, jangan cepat-cepat ya. Ada lagi ya pandangan Calvin bahwa kita diselamatkan betul ya hanya oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tetapi saya tidak bahas ini. Yang saya mau bahas adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, anak Tuhan yang tidak cukup hanya di halaman, tetapi kita mau bertumbuh di dalam kedewasaan penuh sehingga kekristenan kita semakin kuat ya, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, terakhir kesimpulan saya adalah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesimpulan saya dari renungan pagi hari ini adalah golongan halaman ini memang rawan. Nah, Kristen halaman ini rawan seperti Israel yang terus beredar-edar di padang gurun. Kenapa? Sebab keras hati, bersungut-sungut. Nah, kalau Bapak Ibu masih tinggal dalam sungut-sungut, keras hati, berarti masih ada di halaman, tinggal dalam dosa, kanak-kanak rohani. Makanya Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, aku tidak dapat memberi kamu makanan keras, susulah yang aku berikan kepada kamu, karena kamu tidak bisa mengunyah. Nah, kita ini sudah melewati. Saya melihat kita yang hadir doa pagi hari ini, kita bukan lagi ada di sini. Kita sudah melangkah kekristenan kita. Ini saya hanya mengecek ya, hanya kembali mengulang, mereview perjalanan kerohanian kita sampai di mana. Ya, mudah kena godaan dunia, sering berkelahi. Tadi sudah bilang, seperti 1 Korintus 3:3, masalah konsumsi, ribut. Pelayan Tuhan tidak dikasih ini, jadi marah. Contoh. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama supaya kekristenan kita bertumbuh, ya, mudah terpancing sehingga ditewaskan oleh kejahatan. Jadi masa depan orang-orang halaman ini tidak tentu, ya, tidak pasti. Kristen halaman ini tidak tentu, tidak pasti. Sulit mengatakan tentang orang-orang halaman. Apakah mereka bisa setia sampai akhir? Sulit. Karena ketika ada tantangan, mudah meninggalkan Tuhan. Bisa karena jabatan, bisa karena harta, bisa karena pasangan hidup, bisa meninggalkan Tuhan. Udah, yang penting saya aman di dunia ini. Mau cari apa? Dia tidak berpikir tentang kekekalan. Ya. Sedangkan hari ini saja hatinya yang masih bercabang. Kristen halaman ini, hatinya masih bercabang. Sebab itu jangan tinggal kanak-kanak rohani, tetapi meningkatlah lebih tinggi lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kekristenan kita tidak lagi Kristen halaman, tapi Kristen yang terus bertumbuh, Kristen yang terus berbuah, sehingga perjalanan kerohanian kita dapat diukur, ya, lewat kebenaran firman Tuhan. Doa saya pagi hari ini adalah setiap kita yang hadir, ya, saya tidak jadi hakim buat kita semuanya. Ayo, mari benahi kekristenan kita sampai sejauh mana perjalanan kerohanian kita. Apakah masih Kristen halaman, ataukah sudah masuk dalam ruang kudus atau ruang maha suci? Ya, dewasa. Saya lebih senang dengan orang yang banyak diam tapi banyak bekerja. Saya tidak terlalu suka dengan orang yang terlalu banyak komentar sesuatu tapi berpikir tentang pekerjaan Tuhan pun tidak, apalagi ambil bagian. Tetapi suka banyak komentar. Tetapi saya lebih rindu adalah sama-sama berpikir, bekerja, dan terjun habis-habisan buat pekerjaan Tuhan. Saya lihat bahwa teman-teman kita yang hadir semua doa pagi adalah bukan jemaat jasa. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkontribusi, berpikir bagaimana supaya pekerjaan Tuhan baik yang ada di Kedoya, di Harapan Indah, di Kelapa Gading bisa maju. Jadi bukan waktunya lagi untuk kita jadi tim penilai, tetapi ini waktunya bagi kita untuk menjadi tim penggerak. Yang setuju bisa angkat jempol buat saya bisa lihat, ya. Jadi sama-sama, ayo. Gereja Harapan Indah mau maju, kita yang ada ini ayo. Kelapa Gading maju, ayo. Kedoya maju, sama-sama. Kita rapatkan barisan.
kita tinggalkan Kristen halaman dan masuk lebih dalam, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kerohanian kita diberkati oleh Tuhan. Saya senang dengan apa yang kemarin dilakukan youth ya sama teens gabungan, itu luar biasa. Ya, Fengki dorong saya, Pak, bantu saya sekarang harus melihat bahwa semua harus disupport, layanan apapun, dari sekolah minggu, Betel Teens, karena kita ini adalah bagian. Ayo, anak-anak muda bergerak, kita habis-habisan buat pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya, siapa yang mau bergerak? Terlepas dari kami sebagai hamba Tuhan, full time atau pastoral apa saja, tapi kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Masing-masing kita tidak bertanggung jawab ke Pak Suito, ke Pak Rubin, ke Om Julius, ke Pak Suryan, Om Sur, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Jadi apa yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kita didapati oleh Tuhan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang setia, yang mengakhiri pertandingan sampai akhir. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kebenaran singkat yang saya sampaikan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan yang ketiga saja. Biar yang keempat berdoa sendiri. Haleluya.